Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah dengan berucap Alhamdulillahi rabbil alamin, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak ibu rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, ayul amal afdal?" Amal apa yang paling utama wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasul ketika mendengar pertanyaan itu, maka beliaunya menjawab, amal yang utama yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Sholat tepat pada waktunya. Ketahuilah, jika sholat itu adalah imaduddin, tiangnya agama, maka sholat adalah sesuatu yang harus kita pertahankan. Di samping kita harus menjaga sholat tepat pada awal waktu, yang kedua, jangan sampai kita meninggalkan sholat sesulit apapun kita. Yang kedua, birrul walidain, berbaik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Ingat, ketahuilah bahwa tidak ada derajat kemuliaan yang utama baik di dunia, lebih-lebih nanti ketika di akhirat, kecuali orang itu taat kepada kedua orang tua. Banyak sekali cerita terkait dengan orang yang memuliakan kedua orang tuanya, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita ingat kisah akan Uwais Al-Qarni. Beliaunya adalah seorang yang namanya masyhurun fis sama, namanya terkenal di langitnya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi beliaunya di dunia ini tidak dikenal. Bahkan tetangganya mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni itu orang tidak waras, orang sinting, orang yang tidak punya pengertian. Itu Uwais Al-Qarni. Satu ketika Uwais Al-Qarni pamit kepada ibunya. "Wahai ibu, saya ingin sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin bertamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Akhirnya ibunya pun mengizinkan. "Okelah, Uwais, silakan kau bertamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi ketika sudah bertemu dengan Rasulullah, segeralah kau balik, segeralah kau kembali." Akhirnya Uwais Al-Qarni bersama rombongan datang atau bertamu kepada Rasulullah di Madinatul Munawwarah. Akhirnya beliau sampai di sana dan nasib tidak baik pada Uwais Al-Qarni. Saat itu Rasulullah sedang bepergian untuk melakukan peperangan. Satu ketika Rasulullah sedang melakukan peperangan. Itulah makanya Uwais Al-Qarni tidak disebut sebagai seorang sahabat. Karena apa? Syarat menjadi sahabat adalah orang yang pernah melihat Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Uwais Al-Qarni hidup sezaman dengan Rasulullah, akan tetapi tidak pernah melihat dengan Rasulullah. Beliaunya iman pada Rasulullah, tapi belum ada kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah. Satu ketika akhirnya pulang karena tidak bertemu dengan Rasulullah. Kemudian satu kisah, Uwais Al-Qarni, ibunya berkata kepada beliaunya, "Wahai Uwais, usiaku sudah tua. Rasa-rasanya saya ingin di akhir hayat saya sudah melakukan ibadah haji. Saya sudah melakukan ibadah haji." Ketika mendengar ucapan dari ibunya, Uwais Al-Qarni berpikir, saya orang miskin, tentunya untuk melakukan perjalanan ke Makkahul Mukarramah dan sampai kepada Madinatul Munawwarah itu membutuhkan waktu yang panjang, harus menempuh gurun pasir yang luas, sehingga aku harus punya berbekalan luas. Sambil berpikir, akhirnya Uwais Al-Qarni menemukan satu ide. Pagi beliaunya Uwais Al-Qarni membeli anak sapi yang masih kecil, kira-kira bobotnya 30 kilo. Dibeli, kemudian dirawatnya.
Uniknya Uwais Al-Qarni membuat kandang sapi itu di atas bukit. Sehingga setiap hari yang namanya anak lembu, anak sapi ini diangkat ke atas. Angkat ke atas. Kemudian sore harinya dibawa turun ke bawah. Sampai akhirnya begitu seterusnya dan sampailah pada 7 bulan. 7 bulan perjalanan. Ternyata anak sapi ini sudah besar dan sekitar bobotnya hampir 1 kintal lebih. Disitulah baru disepahami bahwa ternyata Uwais Al-Qarni ini berlatih untuk membawa beban besar dari bawah, dibawa naik ke atas dan sore harinya dibawa turun ke bawah. Nah, disinilah karena apa? Satu ketika di musim haji tiba, Uwais Al-Qarni membawa ibunya karena tidak punya kuda, tidak punya unta, ibunya digendong. Dan karena sudah latihan, sudah lama, Uwais Al-Qarni sudah latihan, sudah berbulan-bulan, akhirnya ototnya kuat, badannya kuat, sehingga pada saat itulah Uwais Al-Qarni mampu membawa ibunya untuk melakukan ibadah haji. Ini cerita dari Uwais Al-Qarni, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitu juga sebaliknya, kita pernah mendengar tidak ada cobaan yang berat, musibah yang berat, mengalahkan musibah orang yang berdurhaka kepada orang tuanya. Kita ingat kisah Alqamah. Kisah Alqamah. Alqamah adalah seorang pemuda yang berbakti, yang beramal soleh. Dia hidup pada zaman Rasulullah SAW. Akan tetapi apa? Suatu ketika ujian menimpa pada dirinya. Dia ketika sakaratul maut datang mendekatinya, menjemputnya, dia tidak bisa mengucapkan syahadat. Dia tidak bisa mengucapkan syahadat. Akhirnya teman-temannya, saudara-saudaranya, sahabat yang lain heran, bingung dan bertamu pada Rasulullah SAW. Mengatakan, ya Rasul, ini Alqamah, pemuda yang soleh. Akan tetapi beliaunya ketika sakaratul maut tidak bisa mengucapkan syahadat. Maka Rasulullah pun bertanya, adakah dia masih punya ibu? Adakah dia masih punya ibu? Kemudian sahabat itu menjawab, katakan pada ibunya, jika Alqamah ini mempunyai salah, maka katakan pada ibunya untuk memaafkannya. Akhirnya sahabat itu datang kepada ibunya dan mengatakan bahwa Alqamah saat ini sudah sakaratul maut dan tolong dimaafkan. Akhirnya seorang ibu mengatakan, wahai sahabat Rasulullah SAW, ketahuilah dosa Alqamah terlalu banyak padaku. Alqamah terlalu menyakiti pada diriku. Alqamah awalnya orang yang baik. Akan tapi ketika dia sudah beristri, dia lupa akan kewajibannya terhadap diriku. Aku tidak akan bisa memaafkannya. Maka sahabat itu pun mengatakan kepada Rasul, wahai Rasul, ini ibu Alqamah tidak mau memaafkan. Ibunya Alqamah tidak mau memaafkan kepada Alqamah. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada ibunya, dan Rasulullah datang kepada ibunya sambil mengatakan, wahai ibu Alqamah, ketahuilah jika dirimu tidak mau memaafkan Alqamah, maka pada saat ini juga Alqamah akan saya bakar. Akan saya bakar hidup-hidupan. Maka melihat anaknya yang seperti itu diancam oleh Rasulullah untuk dibakar, maka beliaunya mengatakan, ya Rasul, mulai saat ini anakku Alqamah, biarpun kemarin-kemarin punya salah kepadaku, aku akan memaafkannya. Maka setelah dimaafkan oleh ibunya, Alqamah pun di akhir kisah bisa bersyahadat kepada Rasulullah SAW. Dari kisah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa tidak ada derajat yang mulia mengalahkan orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, tidak ada hukuman yang berat kecuali orang yang berdosa atau durhaka menyakiti kepada orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.